Halo semua, selamat datang di IPB University. Pada hari ini saya akan menyampaikan sistem pengukuran dan teknik pengolahan data pada praktikum Fisika Sains dan Teknologi. Kita mulai dengan pengukuran. Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah membandingkan nilai suatu besaran terhadap standarnya. Misalnya adalah kita ingin mengukur panjang dari spidol ini. Maka spidol ini kita ukur menggunakan penggaris yang sudah menjadi standar untuk mengukur panjang. Yang perlu kita ketahui adalah setiap hasil pengukuran akan didapatkan ketidakpastian. Ketidakpastian ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah skala terkecil dari alat ukur yang kita gunakan. Misalnya penggaris ini memiliki skala terkecil sebesar 1 mm. Artinya kalau kita ingin mengukur dengan ketelitian kurang dari 1 mm, kita tidak bisa menggunakan penggaris ini. Maka kita bisa menggunakan alat ukur yang lain yang lebih teliti seperti jangka sorong atau micrometer screw. Ketidakpastian berikutnya bisa disebabkan karena ketidakpastian bersistem. Ketidakpastian bersistem ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama, kesalahan kalibrasi ketika memproduksi alat ukur tersebut. Berikutnya adalah kesalahan titik nol. Kesalahan titik nol ini terjadi ketika kita kurang memperhatikan jarum penunjuk alat ukur yang kita gunakan tepat di titik nol sebelum kita melakukan pengukuran. Berikutnya adalah kelelahan alat. Misal, alat ukur yang menggunakan pegas, jika sering digunakan, maka pegas tersebut akan mengalami kelelahan. Yang lain adalah gesekan pada bagian yang bergerak. Terkadang dalam suatu pengukuran, kita mengabaikan beberapa faktor gesekan yang terjadi pada sistem pengukuran tersebut. Terakhir adalah kesalahan parallax. Kesalahan parallax ini adalah kesalahan arah pandang dari pengamat ketika melakukan pengukuran. Ketidakpastian berikutnya disebabkan oleh sesuatu yang acak. Contohnya adalah gerak Brown molekul udara, fluktuasi tegangan jaringan listrik, noise dari lingkungan sekitar, bidang pengukuran yang tidak rata, atau bidang pengukuran yang bergetar. Yang terakhir adalah ketidakpastian yang disebabkan oleh keterbatasan keterampilan dari pengamat. Ya, baik, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menuliskan hasil pengukuran. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita melakukan pengukuran, kita mendapatkan hasil pengukuran dan ketidakpastian dari alat yang kita gunakan. Misalkan di sini hasil pengukuran kita menunjukkan pengukuran dari panjang misalnya 14,9 cm dan kesalahan alat yang kita gunakan itu adalah sebesar 0,05 cm. Nah, bagaimana cara kita melaporkan atau menuliskan hasil pengukuran kita ini? Karena ketika kita melaporkan hasil pengukuran harus ada informasi berapa hasil pengukurannya dan kesalahan dari alat ukur yang kita gunakan. Maka kita akan menuliskannya seperti ini. X artinya hasil pengukuran kita plus minus delta X. Ini kita tuliskan 14,9 plus minus 0,05. Nah, yang perlu kita perhatikan juga di sini adalah ketika kita menuliskan hasil pengukuran, banyak angka di belakang koma itu harus mengikuti banyak angka di belakang koma nilai kesalahannya. Dan kesalahan itu pun harus bernilai satu angka penting. Kalau kita lihat di sini, delta X ini memiliki satu angka penting, yaitu 5, angka 5. Dan berapa angka di belakang koma dia memiliki 2. Maka hasil pengukuran kita harus kita buat seperti ini, kita tambahkan 0 di sini ya. Nah, jangan lupa kita beri dalam kurung kemudian tuliskan satuan dari hasil pengukuran kita.
Nah, dengan kita melaporkan hasil pengukuran ini seperti ini, maka hasil pengukuran kita itu adalah berada di antara rentang 14,9 dikurang 0,05 dan 14,9 ditambah dengan 0,05. Oke, lantas bagaimana kalau misalkan dari pengukuran yang berulang ya didapatkan nilai ketidakpastiannya lebih dari satu angka penting, misalkan X-nya adalah 15,4621. Misalkan ini rata-rata hasil beberapa kali pengukuran panjang gitu ya. Dan kesalahannya dengan menggunakan metode statistik, kita dapatkan kesalahan pengukurannya sebesar 0,01234 gitu ya cm. Bagaimana cara kita menuliskan ya, menuliskan hasil pengukuran kita? Yang perlu kita perhatikan adalah delta X di sini harus bernilai satu angka penting. Maka ini harus kita bulatkan ya, kita bulatkan di sini dia menjadi 0,01 ya cm. Nah, karena delta X di sini kita sudah jadikan menjadi dua angka di belakang koma, maka X-nya pun harus mengikuti. Berarti di sini 15,46 ya cm. Nah, hasil pengukurannya kita tuliskan menjadi X rata-rata plus minus delta X sama dengan 15,46 plus minus 0,01. Jangan lupa dikasih satuan cm. Baik, saya akan berikan contoh yang lain. Misalkan hasil perhitungan kesalahan pengukuran berulang kita adalah sebesar delta X sama dengan 0,0025 cm. Dan rata-rata hasil pengukuran kita adalah 5,4936 cm. Nah, lantas bagaimana kita melakukan pembulatan terhadap hasil perhitungan delta X? Nah, aturan pembulatannya adalah ketika angka di belakang satu angka penting ini itu bernilai 5, maka jika dia genap, 2 ini adalah angka genap, maka kita akan bulatkan menjadi 0,002 gitu ya. Tapi untuk kasus yang lain, misalkanlah kita dapatkan 0,0035 gitu ya. Nah, bagaimana kita menuliskannya kalau kasus seperti ini? Ini kita bulatkan menjadi 0,004 ya. Karena 3 ini adalah bilangan ganjil gitu ya. Hasil pengukurannya bisa kita laporkan X rata-rata plus minus delta X sama dengan plus minus. Boleh kita lihat dulu hasil pembulatan kita terhadap kesalahannya sebesar 0,02 ya. Nah, di sini kita amati ada tiga angka di belakang koma untuk kesalahannya dan satu angka penting yaitu 2 ya. Maka kita tuliskan nilai rata-rata pengukuran kita adalah sebesar 5,494 gitu ya. Kenapa ini menjadi 4 tidak 3? Karena 6 ini lebih besar dari 5. Artinya jika dia lebih besar dari 5, maka kita bulatkan ke atas gitu ya. Tidak peduli dia genap atau ganjil. Nah, jangan lupa dituliskan satuannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan ketidakpastian pengukuran pada beberapa alat ukur. Yang pertama,
adalah pengukuran tunggal menggunakan alat berskala digital. Untuk alat ukur berskala digital ini, kesalahannya adalah sebesar 1 kali NST-nya. Berikutnya adalah pengukuran tunggal yang menggunakan alat berskala analog tanpa skala nonius. Kesalahan alat ini adalah sebesar setengah dari NST alat tersebut. Berikutnya adalah pengukuran tunggal menggunakan alat berskala analog dengan bantuan skala nonius. Untuk alat seperti ini, kesalahannya sebesar 1 kali skala noniusnya, di mana skala noniusnya adalah skala utama alat ukur tersebut dibagi dengan banyaknya skala nonius yang terdapat pada alat tersebut. Untuk pengukuran berulang, cara menuliskan hasil pengukurannya adalah X plus minus delta X, di mana X adalah rata-rata untuk keseluruhan pengukuran dan delta X adalah standar deviasinya. Penulisan ketidakpastian yang telah kita bahas sebelumnya berlaku untuk pengukuran satu besaran saja. Namun, bagaimana jika suatu besaran tersebut merupakan hasil perkalian atau pembagian, penjumlahan, atau pengurangan dari besaran-besaran yang lain? Maka kita harus menggunakan teori perampatan kesalahan untuk menentukan kesalahan hasil pengukurannya. Misalnya kita ingin mengukur massa jenis suatu benda. Massa jenis adalah massa dibagi volume, di mana massa dan volume memiliki kesalahan masing-masing. Untuk menghitung kesalahan pengukuran massa jenis, kita dapat menggunakan persamaan berikut. Penggunaan persamaan perampatan kesalahan ini A, B, atau C bergantung dengan prosedur pengukuran massa dan volume tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita memprediksi persamaan dari sekumpulan titik data eksperimen yang kita buat atau kita sajikan dalam bentuk grafik ya, dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Untuk pola data yang dia garis lurus bisa didekati dengan persamaan Y sama dengan A plus BX. Nah, contohnya misalkan di sini kita memiliki persamaan gerak di mana XT sama dengan X0 plus VT. Nah, persamaan XT sama dengan X0 plus VT ini memiliki kesamaan dengan pola persamaan Y sama dengan A plus BX, di mana Y-nya itu sama dengan XT, A-nya di sini sama dengan X0, B-nya ini sama dengan V, X di sini sama dengan T, gitu ya. Nah, misalkan ya di sini diberikan beberapa set data ya, di mana X-nya ada 1 sampai 10 data, dan untuk masing-masing X waktunya juga disajikan di sini ya. Nah, dari sini kita persamaan sebelumnya tadi di mana untuk menentukan B dan A-nya ada persamaannya di sini bisa kita lihat. Maka kita bagi per komponennya ya. Kita lihat di tabel ini dan lantas kemudian kita bisa dapatkan nantinya berapa nilai dari V atau nilai B dari persamaan metode kuadrat terkecil dengan memasukkan nilainya tadi ya dari tabelnya dan juga nilai X0-nya. Nah, kalau kita plotkan ya data-data yang kita pilih tadi, data-datanya berupa titik-titik di grafik ini ya, dan garis lurus solid ini menunjukkan adalah persamaan yang kita dapatkan ya, yang mendekati pola dari data-data eksperimen ini. Selanjutnya kita akan membuat grafik dengan menggunakan perangkat lunak Excel ya. Kita memiliki set data di mana T sama dengan ada banyak di sini dan X-nya juga ada banyak di sini, di mana jumlah X dan T-nya sama. Maka untuk membuat grafiknya dapat kita lakukan dengan cara kita blok semua datanya, klik insert, kemudian pilih scatter, pilih data ini. Nah, titik-titik pada grafik ini mewakili angka-angka
yang bersesuaian dengan nilai X dan nilai T ya. Lantas bagaimana kita membuat persamaan garis atau persamaan matematika yang bisa menginterpretasikan sebaran data yang memiliki pola seperti ini ya. Caranya klik grafiknya, kemudian arahkan ke tab chart design, kemudian klik quick layout dan pilih layout 9 ya. Maka akan kita dapatkan persamaan dari grafik ini, di mana persamaannya adalah Y sama dengan 9,8453 X ya. X-nya itu ingat di sini adalah T ya, dan 3,6. Korelasinya dengan sebelumnya ya, bahwa nilai 9,8453 ini adalah nilai V ya dari persamaan XT sama dengan X0 plus VT, dan nilai 3,6 ini merupakan X0-nya ya. Sebenarnya ada cara lain yang dapat kita gunakan untuk menentukan ya nilai A dan B dari metode kodak terkecil ya, dengan cara kita klik sama dengan lines, terus dalam kurung di sini buka kurung, ada masukkan nilai Y-nya. Di sini nilai Y adalah X. Kita blok semua nilai X, titik koma. Sekarang kita masukkan nilai X-nya. Di sini nilai X-nya adalah nilai T di sini. Dan konstanta kita pilih true ya. Kemudian titik koma lagi kita pilih true juga. Kemudian enter. Nah, untuk mengeluarkan datanya kita blok 5 baris dan 2 kolom. Kemudian klik di sini sambil ditahan, Ctrl Shift Enter. Nah, kita bisa dapatkan di sini nilai 9,84 sama dengan ini dan 3,6 sama dengan yang ada di grafik. Dan nilai 0,34 di bawah 9,8 ini merupakan nilai kesalahan nilai atau konstanta di depan nilai X ini. Demikian cara kita untuk membuat grafik menggunakan Excel dan mencari persamaan dari data yang kita miliki. Ya, topik terakhir dari pertemuan kita kali ini adalah ketepatan dan ketelitian. Apa itu ketepatan? Ketepatan adalah seberapa tepat hasil pengukuran kita jika dibandingkan dengan literatur yang sudah atau referensi yang sudah ada. Misalkan kita mengukur massa jenis dari air. Massa jenis air sudah ada literaturnya. Nah, ketika kita melakukan pengukuran, didapatkan nilai pengukuran kita itu lebih mendekati hasil literaturnya, maka dikatakan pengukuran kita adalah tepat. Ketika jauh, maka pengukuran kita dikatakan kurang tepat. Untuk ketepatan sendiri kita bisa lihat dari ilustrasi seperti ini. Jika anak-anak panah ini tepat berada di titik pusat warna merah sasaran ini, artinya pengukuran kita tepat. Tapi ketika hasil pengukuran anak panahnya jauh gitu ya, maka bisa kita katakan pengukuran kita tidak ketepatannya kurang gitu ya. Nah, lain halnya dengan ketelitian. Ketelitian ini adalah terkait dengan sebaran data kita ya. Jika untuk kasus yang seperti ini, ilustrasikan di gambar yang tengah ini ya, jika anak panahnya ini semuanya mengumpul di satu titik, maka dikatakan ketelitian pengukuran kita ya teliti, tidak terlalu besar penyebarannya, tapi di sini dia tidak tepat gitu ya, karena tidak tepat sasaran, jauh gitu ya. Hasil pengukuran yang bagus itu adalah dia teliti, tidak terlalu besar jauh atau jauh sebaran datanya, dan tepat, artinya ketika dibandingkan hasil pengukurannya itu dengan literatur, maka tidak jauh berbeda. Lantas bagaimana cara kita menghitung ketepatan dan ketelitian? Nah, untuk menghitung ketelitian, kita bisa menggunakan rumus yang atas ini, di mana ketelitian itu adalah sama dengan 1 dikurang dengan SX ini adalah standar deviasi atau nilai kesalahan pengukuran kita dibagi dengan rata-rata dari
hasil pengukuran dikalikan dengan 100%-nya. Nah, untuk ketepatan atau akurasi itu bisa didapatkan dengan 1 dikurang dengan H ini adalah literatur dari besaran yang kita ukur, misalkan massa jenis tadi gitu ya. Dan X ini adalah hasil pengukuran kita. Kenapa harus dikasih mutlak? Karena bisa jadi nanti nilai pengukuran kita itu lebih besar dibandingkan dengan nilai literaturnya, atau bisa juga nanti dia lebih kecil gitu ya. Nah, di sini tidak kita lihat seberapa besar, apakah dia kurang atau lebih. Yang jelas kita hanya butuh berapa selisihnya dari literatur itu ya. Kemudian dikalikan dengan 100%. Ya, demikian itulah cara kita menghitung ketepatan dan ketelitian. Demikian praktikum pendahuluan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa minggu depan.